Baik, selamat datang dan selamat ketemu lagi di mata kuliah struktur data. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pointer dan fungsi, di mana yang dimaksud dengan pointer ini adalah merupakan penunjuk suatu data ya, ataupun penunjuk variabel penunjuk yang berisi nilai ya, yang artinya adalah di sini dia akan menentukan ataupun membawa variabel tersebut dengan berisi nilai, dan alamat tersebut adalah yang ditentukan. Ibaratnya misalnya kita akan membuat seperti ini ya, ini ada beberapa rumah ya, ada beberapa rumah. Ini rumah si 1, alamat si 2, 3, 4, kemudian 5, kemudian 6 ya. Jadi nanti di sini akan dia memberikan alamat ya. Memberikan alamat. Misalnya kita buat INT ya, INT sama dengan 5 ya. Sama dengan A kemudian sama dengan 5. Nah, titik 2 sama dengan A sama dengan 5. A sama dengan 5. Nilai yang 5 ini akan disimpan ke dalam memori. Begitu juga ini nanti ya, variabel ini akan disimpan, direspon oleh memori. Lalu setiap memori ini akan dipindahkan ataupun mengakses itu, lalu alamat ini tetap berubah ya, alamat tetap berubah. Jadi ada pemindahan data, tidak disarankan ya, data itu alamatnya adalah tetap sama. Alamat tetap sama, tetap berbeda-beda ya, itu berbeda-beda. Kemudian selanjutnya ilustrasi dapat kita lihat di sini. Kita memiliki variabel x yang berisi nilai karakter A ya. Oleh compiler C, nilai A, nilai ini akan disimpan di suatu alamat. Jadi dia akan menyimpan ke suatu alamat yang ditunjuk, itu maksudnya. Jadi seperti yang saya jelaskan, dia akan menyimpan data di suatu alamat yang ditunjuk. Kemudian dapat kita lihat bentuknya di sini ya. Ini adalah salah satu, ada bentuk kotak-kotak ya. Ini data variabel, kemudian ditunjukkan ke lokal alamat ini. Lalu di dalam alamat ini berisikan alamat ya, ini. Nah, jadi nanti begitu diproses variabel tersebut akan disimpan ke dalam memori ya, akan disimpan ke dalam memori. Begitu juga seterusnya. Ini dapat kita lihat contoh programnya ya. Kalau di C++ dia ada include studio ya. Ini pembuka. Kemudian di sini dapat dilakukan ya char alamat ya, menampilkan alamat. Kemudian di sini yaitu x, yaitu persen C disimpan pada alamat P. Jadi nanti nilai C ini ya, ataupun variabel x ini akan disimpan ya ke alamat P ya, seperti itu. Jadi hasilnya ini nanti X ini akan disimpan ke alamat P. Jadi alamat itu tetap sama dan alamat itu berpindah-pindah sesuai dengan posisi variabelnya, datanya. Nah, hasilnya adalah sama seperti ini. Ini hasilnya begitu kita jalankan program ini, nanti akan hasilnya seperti ini. X yaitu A disimpan pada alamat 0022FF73 atau 22FF73 dalam heksal. Nah, jadi dia akan berubah dari dalam heksal. Inilah hasilnya nanti kalau sudah kita jalankan. Begitu juga seterusnya ya, nilai variabel x yaitu A disimpan kepada alamat 2527 ya. Itu. Jadi variabel itu adalah merupakan salah satu data yang akan diubah ya, ini akan diubah ataupun disimpan ke dalam memori, dan dalam memori itulah berisikan yang namanya alamat. Itu yang disebut dengan pointer.
Dapat diartikan di sini pointer, misalnya berisikan data nilai, berisi alamat memori dari A. Jadi satu nilai ini adalah berisikan alamat memori dari suatu variabel tertentu. Jadi apapun variabel yang Anda gunakan itu sudah akan diisi oleh alamat. Ya, diisi oleh alamat. Dapat kita lihat di sini adalah contohnya, ya, contoh programnya include. Ya, di sini akan menampilkan nilai 25 dan 20 berada di alamat memori 0022FF74 ataupun 22FF74. Jadi di sini akan ditentukan posisi 255 ini. Ini adalah program daripada ini. Jadi kita misalnya kita pindahkan data, itu contohnya kita akan memindahkan data, maka itu akan disimpan ke alamat yang sudah ditentukan. Yang sudah ditentukan. Kemudian aturannya adalah variabel pointer dapat dideklarasikan dengan tipe data apapun. Ya, jadi artinya tidak memiliki tipe data yang lain, ya, ataupun tidak ada tipe data tertentu, bebas. Ya, datanya bebas tipe data yang digunakan dalam pointer ini. Contoh yang salah, ya. Salah penggunaan pointer seperti ini. int main long in nilai 9. Jadi int alamat salah. Ya, alamat salah x nilai, berarti nilainya adalah alamat salah. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Error jadinya. Kenapa? Karena tidak diketahui alamat berapa. Tidak diketahui alamat berapa. Makanya artinya adalah error. Kemudian begitu juga seterusnya. Ini hasilnya nanti fungsinya. Yang masuk kita ke fungsi itu operasi pada pointer, ya, assignment, ya, assignment suatu alamat dapat ditunjukkan oleh ini. Nah, contoh daripada program C++ yang menggunakan program C++ ini, ya, silakan Anda coba. Inilah hasilnya nanti. Jadi nilai Y adalah ditunjuk pada alamat. Jadi setiap variabel itu akan ditunjukkan kepada alamat yang ini. Juga ini. Oke. Begitu juga untuk mengisi variabel dengan nilai yang ditunjuk oleh. Ya, bagaimana menunjukkan variabelnya? Nilai A sama dengan 25 di alamat 0022. Nah, jadi alamat C dalam memori itu sudah dialamatkan, itu nilai 2255 ini. Nilai A sama dengan 25. Jadi A dan 25 ini disimpan ke dalam variabel. Nah, begitu juga seterusnya. Jadi hasilnya seperti ini. Ini hasil programnya begitu dijalankan, hasil programnya. Ini, jadi begitu juga program yang ini dapat dijalankan. Kemudian review, ya, untuk fungsi adalah bagian dari program yang memiliki nama tertentu yang unik, yang tidak. Jadi yang unik, yang tidak sama ataupun selalu berdiri sendiri, ya, yang baru dikenal, itu adalah yang disebut. Keuntungan fungsi adalah dapat melakukan pendekatan top down dan default down. Kemudian jenis fungsi. Contoh, dapat kita lihat argumen di sini, ya. Int x, integer x, variabelnya adalah integer y. Dan x dan y disebut dengan parameter formal. Artinya di sini adalah sudah ada parameternya, ya, nilai x dan y. Void main itu adalah int a, b dan t, variabel abc lokal dalam main, ya. Kemudian jumlah a ditambah dengan b, ya. A dan b disebut parameter aktual, ya. Xy disebut parameter formal. Itu adalah keterangan daripada argumen fungsi. Kemudian ruang lingkup variabel, ya, apa kita lihat di sini, ya, variabel global artinya itu dikenal semua bagian, ya. Ada variabel global, ada juga variabel lokal. Jadi dapat dicoba programnya ini nanti. Nah, jadi di sini ada hasil dan kondisi memori.
Ya, setelah dilakukan program ini ataupun dicoba program ini, hasil kondisi memori seperti ini hasilnya. Nah, jadi dapat kita ketahui bagaimana mengalamatkan data atau variabel di dalam memori. Oke, itu saja yang penjelasan untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan semoga bermanfaat. Terima kasih.